Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Today, right now, I will present and explain about an article, scientific article that I made about analisis masalah dan resiko fondasi pada gedung bertingkat proyek Kalpra Padra Tower. Oke, dimulai saja di sini. Abstraknya ini menganalisis masalah resiko fondasi pada proyek gedung bertingkat Kalpra Tower itu berfokus pada settlement penurunan tanah, rekonstruksi, pengaruh pergerakan tanah pada fondasi, serta solusi teknik untuk menghadapi masalah fondasi dan pemantauan setelah konstruksi. Nah, jadi uh, sini kata kuncinya adalah penurunan tanah, likuifaksi, kondisi profile, pergerakan tanah, stabilitas fondasi, dan pemantauan pasca konstruksi. Pendahuluannya ada latar belakangnya itu di mana Indonesia eh, negara yang berada di jalur cincin api Pasifik sering mengalami aktivitas seismik tinggi. Ini membuat resiko terjadinya likuifaksi dan penurunan tanah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas fondasi bangunan bertingkat, terutama pada eh, wilayah Sumatera Barat itu wilayah rawan gempa ya. Jadi eh, tower eh, gedung bertingkat Akal Padra Tower ini berlokasi di Kota Padang. Jadi daerahnya itu eh, kondisi tanahnya itu heterogen dan rentan terhadap pergerakan tanah. Struktur fondasi itu tidak dapat menimbulkan kerusakan serius pada yang tidak tepat itu bisa menimbulkan kerusakan serius pada bangunan. Terus fenomena pergerakan tanah ini juga dapat menyebabkan likuifaksi, konsolidasi tanah di bawah beban struktur bangunan atau akibat interaksi beban dinamis serta gerakan seismik itu yang akibatnya akan menjadi mengalami pergeseran pada struktur fondasi dan struktur bangunan yang lainnya yang bisa menyebabkan kerusakan jika tidak ditangani dengan metode yang tepat. Sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh settlement, penurunan tanah, dan penyebab terhadap stabilitas fondasi gedung bertingkat di Eiffel Tower Tower. Lalu bagaimana dampak likuifaksi pada struktur fondasi di daerah rawan gempa. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh pergerakan tanah akibat fenomena bioteknik ini terhadap integritas fondasi. Yang keempat itu solusi teknik apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah fondasi pada kondisi tanah yang tidak stabil, serta bagaimana pemantauan dan perbaikan fondasi pasca konstruksi dapat diterapkan. Dan penelitian ini adalah menganalisis penyebab utama settlement likuifaksi pada fondasi gedung bertingkat. Lalu yang kedua mengevaluasi pengaruh pergerakan tanah pada stabilitas fondasi dan mengidentifikasi solusi teknik fondasi yang tepat. Yang ketiga menyusun metode pemantauan dan perbaikan fondasi yang dapat diterapkan setelah konstruksi untuk mengatasi potensi masalah struktural. Lalu di sini harapan penelitiannya adalah eh, harap apa ini penelitian ini eh, semoga memberikan panduan bagi insinyur sipil dan praktisi konstruksi dalam memilih metode fondasi yang sesuai untuk fondasi tanah di wilayah rawan gempa. Lalu metode penelitiannya di sini ada bahan dan alatnya, di mana itu ada alat uji sondir CPT yang digunakan untuk mengukur daya jatuh tanah serta kekuatan penetrasi pada berbagai kedalaman. Lalu di sini ada alat boring atau bor tanah. Ini untuk melakukan pengujian boring melibatkan pembuatan tanah untuk mengambil sampel tanah pada kedalaman yang ditentukan. Nah, lalu sampelnya akan diuji di laboratorium untuk mengidentifikasi sifat fisik mekanik tanah seperti densitas, kadar air, kohesi, serta analisis komposis eh, kimia yang diperlukan jika diperlukan. Lalu peralatan pemantauan fondasi setelah konstruksi, peralatan pemantauan berbasis sensor dipasang di sekitar fondasi untuk mendeteksi adanya pergeseran atau penurunan yang signifikan.
Ini meliputi sensor pergerakan tanah dan pemantauan tegangan untuk mendeteksi tanda-tanda tidak stabilan setiap dini. Lalu prosedur penelitiannya itu pengambilan data lapangan, yaitu data diambil dari eh, uji sondir dan boring yang dilakukan pada titik-titik strategis di area proyek untuk mendapat gambaran lengkap mengenai karakteristik tanah. Lalu analisis laboratorium, sampel tanah diuji di laboratorium untuk menentukan karakteristik tanah secara detail, ya, termasuk daya dukung, kohesi, sudut geser, serta kadar air. Nah, hasilnya ini akan memberikan acuan dalam pemilihan tipe kedalaman fondasi yang sesuai. Lalu perencanaan fondasi dengan profil, berdasarkan hasil investigasi tanah, fondasi profil dipilih karena kemampuannya untuk menembus lapisan tanah yang lebih stabil. Kedalaman profil ditentukan dari analisis karakteristik lapisan tanah yang dapat mendukung beban gedung. Lalu pemantauan setelah konstruksi, ini melibatkan pemantauan menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi pergeseran fondasi setelah bangunan selesai. Eh, Pemantauan ini dilakukan secara berskala untuk memastikan bahwa fondasi tetap dalam kondisi stabil, meskipun ada terjadinya getaran atau pergerakan tanah. Lalu di sini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama adalah settlement dan penurunan tanah dan penyebabnya. Itu penurunan tanah atau settlement terjadi ketika tanah di bawah beban bangunan mengalami konsolidasi sehingga ketinggian permukaan tanah di atasnya menurun. Pengujian sondir dan boring pada proyek pada tower ini menunjukkan adanya lapisan tanah yang lunak dan rentan terhadap sedimen. Pada area berjenis lempung, penurunan ini diperparah oleh adanya beban permanen dari struktur gedung bertingkat yang menyebabkan tanah menjadi padat dan mengalami penurunan secara perlahan dengan menggunakan profil uh, mencapai tanah lapisan yang keras. Efek settlement dapat diminimalkan karena beban struktur disalurkan hingga ke lapisan dalam yang lebih stabil. Lalu di sini likuifaksi dan dampaknya. Likuifaksi itu adalah proses di mana tanah berpasir jenuh eh, air kehilangan kekuatannya akibat getaran gempa, jadi sehingga berubah sifat menjadi mirip cairan. Pada wilayah Padang, Sumatera Utara, eh, dan risiko likuifaksinya sangat tinggi karena rawan gempa dan juga eh, apalagi kalau misalnya di daerah airnya yang dekat permukaan, air tanahnya dekat permukaan. Fenomena likuifaksi ini bisa melakukan pergeseran fondasi secara tiba-tiba yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan kegagalan struktural bangunan. Dalam proyek atau akal Quadra Tower ini digunakan fondasi profile karena kemampuannya untuk mencapai lapisan tanah yang dalam, lebih padat dan stabil, sehingga mampu menahan beban ratelar yang sehingga akibat likuifaksi pada lapisan mampu menahan akibat likuifaksi pada lapisan tanah di atasnya. Lalu yang ketiga adalah pengaruh pergerakan tanah pada fondasi. Pergerakan tanah akibat settlement dan likuifaksi memiliki dampak signifikan pada stabilitas fondasi. Berdasarkan hasil analisis, pergerakan ini biasanya lebih intens di lapisan tanah dekat permukaan. Pada proyek ini, fondasi berpile yang terpasang hingga kedalaman tertentu menunjukkan kekokohan yang cukup baik untuk menghadapi pergerakan lateran. Berpile mampu menahan pergeseran lateral lapisan di atasnya, berpotensi mengurangi kerusakan akibat pergerakan tanah pada bangunan. Lalu solusi teknik untuk mengatasi masalah fondasi. Bagaimana berdasarkan hasil investigasi geoteknik, fondasi bakal dipilih untuk menangani masalah daya dukung tanah yang rendah pada area permukaan. Uh, Profil ini dipasang dengan tidak menembus lapisan tanah keras di bawah tanah lampung untuk memungkinkan struktur gedung ditopang dengan popok. Solusi tambahan seperti penggunaan injeksi grout pada tanah likuifaksi juga diterapkan untuk memperkuat tanah di sekitar bawah pile sehingga resiko pergerakan lateral dapat diminimalkan. Nah, langkah ini memastikan stabilitas gedung jangka panjang meskipun ada pergerakan tanah.
Lalu yaitu hasilnya yang kelima, pemantauan dan perbaikan fondasi setelah konstruksi. Ya, ini pemantauan fondasi pasca konstruksi merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas struktur bangunan dan resiko penurunan atau perusahaan. Sistem sensor dipasang untuk mendeteksi perubahan posisi pada tekanan dan tekanan pada fondasi yang akan memberikan sinyal jika terjadi pergerakan abnormal. Yang pemantauan yang konsisten, tindakan perbaikan seperti injeksi tambahan atau penguat fondasi dapat segera dilakukan jika terjadi indikasi penurunan fondasi yang tidak wajar. Dan ini sangat penting untuk memastikan keamanan daya tahan bangunan dalam jangka panjang. Sini kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi geoteknik yang kompleks di wilayah Padang memerlukan perencanaan fondasi yang tepat untuk meminimalkan risiko pergerakan tanah seperti settlement dan likuifaksi. Fondasi berupaya ini adalah solusi yang efektif untuk menangani settlement dan pulau likuifaksi. Uh, Pertama, bangunan bertingkat seperti akal pagar kawah. Lalu, pemantauan pasca konstruksi memainkan peran penting pada menjaga stabilitas bangunan secara berkelanjutan. Langkah ini mampu mendeteksi merespon secara cepat terhadap potensi pergerakan tanah sehingga resiko terhadap integritas struktural dapat diminimalkan. Sini adalah daftar pustaka yang saya pakai sebagai referensi untuk membuat artikel ilmiah ini. Itu saja dari presentasi dan menjelaskan artikel ilmiah yang saya buat.